إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين وأولياء القول أجمعين ثم أرواح جميع مؤلفي كتبنا ومصنف كتبنا خصوصا مصنف مختصر تذكرة القرطبي الشيخ عبد الوهاب الشعراني والشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الخزرجي الأنصاري ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومهني رد جزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا حميد طاهر جزولي وشيخنا فؤاد منيب جزولي وشيخنا منيب جزولي وشيخنا محفوظ شراج وشيخنا أحمد محمد حسن بن نخلان وشيخنا جنيد بن نخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وأصولهم وفروعهم من انتسب إليهم تعم بركة لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين ولشفاء مرضانا ومرضى المسلمين خصوصا لشفاء مرض الشفاء أنت من لا يغادر سقما ولا ألما ولا شافع إلا أنت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين. باب يفنى العباد ويبقى الملك لله وحده. Bermula ini itu bab menerangkan rusaknya para hamba. Yafna rusak. Siapa al-ibadu para hamba wa yabqa dan kekal apa al-mulku kerajaan lillahi milik Allah wahdahu dalam keadaan esanya Allah. Bab ini menjelaskan tentang bahwa semuanya yang ada di dunia ini, siapapun, kekuasaan apapun, sekecil apapun kekuasaan, bahkan sebesar apapun kekuasaan, semuanya akan hilang, semuanya akan hancur, yang tersisa hanya kekuasaan satu, yaitu kekuasaan Allah sendiri. Rawa meriwayatkan siapa Syekhoni, Bukhari dan Muslim, marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu', yaqbidullahu ta'ala al-ardo yaumal qiyamati wa yatwi as-sama'a biyamini. Yaqbidu menggenggam siapa Allah Ta'ala al-ardo pada bumi yaumal qiyamati di dalam hari kiamat nanti bumi akan digenggam oleh Allah. Wa yatwi dan melipat siapa Allah as-sama'a pada langit biyaminihi dengan kekuasaannya Allah. Ya. Yamin itu memiliki beberapa arti ya, selain daripada arti secara lafzi yaitu tangan kanan. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah tentu tidak bisa kita samakan, tidak boleh bahkan disamakan dengan yamin secara lughat yang disandarkan kepada manusia. Maka dalam beberapa ayat Al-Quran, yamin itu bermakna kekuasaan, kekuatan, pemberian. Ya. Selain daripada makna yamin tangan kanan. Biyamini dengan kekuasaan Allah. Sumayaqulu maka kemudian berfirman siapa Allah, ana bermula saya, yaitu al-maliku raja. Pada saat itu ketika bumi sudah Allah genggam, sudah nggak ada lagi isinya, ya. Langit pun sudah Allah lipat, sudah tidak bertengger lagi di atas bumi. Allah saat itu berkata, ana bermula saya itu al-maliku raja. Aina itu di mana? Mulukul ardi bermula para raja dunia. Di mana orang-orang yang selama ini mengaku
menjadi raja, di mana orang-orang yang selama ini mengaku menjadi penguasa, apalagi orang-orang yang mengaku mampu untuk mengatur dunia, apalagi orang yang mengaku-ngaku Tuhan di dunia, tidak ada. Wa fi riwayatin, dan itu disebutkan di dalam satu riwayat di Muslimin bagi sahabat Muslim atau bagi Imam Muslim, maaf. Yatwillahu samawati yaumal qiyamati summa ya'khudhuhunna biyaminihi summa yaqulu anal maliku ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Yatwi melipat siapa Allah as-samawati pada beberapa langit yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Allah ketika hari kiamat akan melipat langit, summa ya'khudhuhunna, maka kemudian mengambil siapa Allah pada as-samawat biyamini dengan kekuasaan Allah. Summa yaqulu, maka kemudian berfirman siapa Allah, ana bermula saya itu al-maliku raja. Sekarang saya raja yang sesungguhnya. Aina, itu di dalam mana. Al-jabbaruna, bermula orang-orang yang sewenang-wenang. Jabbar itu zat yang berwenang. Jabbarun, orang-orang yang merasa punya kewenangan di dunia, ya, karena punya pangkat tinggi, karena punya rakyat, karena punya anak buah, karena dan seterusnya. Karena nggak ada yang berani menentang, karena mungkin bisa semena-mena terhadap negara lain, nanti nggak akan mampu, nggak akan tetap seperti itu. Mereka akan hilang semuanya. Aina, itu di mana al-mutakabbiruna, bermula orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang merasa dirinya tinggi, besar, ya, segala-galanya. Wa fi riwayatin, dan itu disebutkan di dalam satu riwayat ukhra yang lain, ya'khudullahu samawatihi wa ardahu biyadaihi fayaqulu anallahu anal maliku limanil mulkul yaum fala yujibu ahadun fayaqulu jawaban li nafsi lillahil wahidil qahar. Dalam satu riwayat, ya'khudhu, mengambil siapa Allah samawati, pada beberapa langitnya Allah. Langit semuanya akan diambil oleh Allah. Wa ardahu, dan pada buminya Allah. Biyadaihi, dengan kekuasaannya Allah. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, ana bermula saya itu Allahu Allah, sayalah Allah. Ana bermula saya itu al-maliku raja. Sekarang sayalah raja yang sesungguhnya, nggak ada raja selain dia. Liman, itu bagi siapa al-mulku, bermula kerajaan al-yauma, di dalam hari ini. Coba sekarang siapa yang jadi raja sekarang? Kerajaan siapa yang sekarang masih ada? Fala yujibuhu, maka tidak menjawab pada Allah siapa ahadun, seseorang, karena memang sudah tidak ada. Sudah tidak ada manusianya, sudah tidak ada langitnya, sudah tidak ada buminya. Fayaqulu, maka bersabda siapa Allah jawaban dengan jawaban li nafsihi, bagi dirinya Allah. Akhirnya Allah menjawab untuk dirinya sendiri. Lillahil wahidil qahar, bermula kerajaan al-mulku itu lillahi, milik Allah. Bagi Allah al-wahidi, zat yang esa, al-qahari, zat yang maha menang, ya, zat yang maha menang. Wakana dan ada siapa Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud itu yaqulu, berkata siapa Ibnu Mas'ud, innal ibadah, sesungguhnya para hamba, bermula ibad itu alladzina, orang-orang yujibunahu. Ada yang menurut Ibnu Mas'ud bahwa nanti masih ada yang jawab, karena pertanyaan ini dijawab oleh makhluk yang saat itu ada di alam yang lain, bukan di bumi, bukan di langit gitu. Sesungguhnya hamba yang alladzina, itu orang-orang yujibunahu, yang menjawab siapa alladzina pada Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, hina yaqulu, di dalam ketika
Firman siapa Allah, limanil mulkul yaum, liman itu bagi siapa al mulku bermula kerajaan al yauma dalam hari ini. Ketika Allah berkata demikian, hamba-hambanya Allah semuanya itu akan berkata biqaulihim dengan ucapannya ibad lillahil wahidil qahar. Lillahi bagi Allah al-wahid yang satu, al-qahar yang maha menang. Tidak ada satupun saat itu yang bisa mengandalkan jabatannya. Tidak ada satupun orang saat itu yang punya kekuasaan, punya wilayah, ya, punya harta, punya kekuatan, nggak ada. Makanya saat itu semuanya serentak berkata, meskipun dia di dunia dulu merasa dia mampu untuk menaklukkan dunia sekalipun, saat itu dia sudah tidak bisa berkata selain lillahil wahidil qahar. Zada menambahkan ba'da qoli di dalam sesudah firman-Nya Allah Ta'ala, ana bermula saitu al-maliku raja, aina itu di mana mulukul ardi bermula para raja dunia, wadzalika bermula itulah. Terus mereka Allah menambahkan ana al-maliku aina mulukul ardi. Wadzalika bermula itulah yaqulu limanil mulku yaum. Ketika Allah berkata limanil mulku yaum ba'da'an amaro, terjadinya di dalam sesudah hendaknya memerintahkan siapa Allah Ta'ala Israfila pada malaikat Israfil, ayyan fakho pada hendaknya meniup siapa Israfil nafkhotas so'iki pada tiupan yang mematikan. Jadi tiupan itu nanti ada dua. Yang pertama adalah nafkhotus so'ik, ya, tiupan yang mematikan, semuanya mati. Ada lagi nafkhotul ba'si, ditiup yang kedua kali, dan tiupan yang kedua semuanya nanti akan bangkit. Fasoiko maka, nah soiko ini mempunyai makna. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan pingsan saja. Ya, sama. Ya kalau dibilang mati ya mati boleh, nanti berarti yaumul ba'si hidup lagi. Kalau dibilang pingsan ya boleh pingsan, nanti apa namanya afako, apa waras begitu, ya sadar. Nanti ketika tiupan yang kedua adalah tiupan kesadaran. Tapi dua-duanya siapa wujudnya? Yaitu bangkit dari alam kubur seperti tumbuhnya pepohonan. Nah, ketika ditiup yang kedua, kita semuanya nanti akan bangun dari kubur. Nah, bangunnya tenang saja, ya. Pak Gagan udah nggak bangun kayak gini. Nanti itu usianya jadi 33 Pak Gagan. udah mudaan ya. Ganteng lagi ya. Masa-masa 33 itu masa jaya-jayanya Pak Gagan itu, tebar pesona ke sana kemari. Fasohiko maka mati siapa man orang fis samawati yang tetap di dalam beberapa langit, waman dan orang fil ardi yang tetap di dalam bumi. Yang di langit, yang di bumi semuanya mati. Ilaman kecuali orang yang menghendaki siapa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemarin sudah disepil, ada yang berpendapat para nabi, ada yang berpendapat yang lain, ya. Fa idza ijtama'u maka di dalam ketika berkumpul siapa man mauta, ya semuanya, man fis samawat wa man fil ardi, mauta dalam keadaan mati, ja'a maka datang, semuanya sudah mati nih, ja'a maka datang siapa malakul mauti, malaikat maut, ilal jabari menuju Allah yang maha berwenang. Fayaqulu maka berkata siapa malakul maut, ya Rabbi wahai Tuhanku, qad mata telah mati siapa ahlus sama'i penduduk langit, wa ahlul ardi dan penduduk bumi. Laporan malaikat maut datang kepada Allah, kemudian laporan bahwa penduduk di langit dan penduduk di bumi semuanya sudah mati, ilaman kecuali orang syi'ta yang menghendaki Tuhan, kecuali orang yang engkau kehendaki. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala dan mati Allah, faman maka
bermula siapa? Bakia yang masih tersisa siapa man? Lalu siapa yang masih ada? Wahwa dalam keadaan bermula Allah. Allah bertanya itu bukan berarti dia nggak tahu. Wahwa bermula Allah itu a'lamu, lebih mengetahui. Allah sudah tahu tapi. Nah, hanya untuk cerita kepada kita sehingga dibuatlah seolah-olah pertanyaan untuk memberitahukan manusia bahwa seperti itu apa namanya kronologinya. Fayaqulu, maka berkata siapa malakul maut, dijawab oleh malaikat maut, bagi ta, ya, tetap ada siapa Tuhan, anta ya Tuhan, al-hayyu yang maha hidup, alladzi la tamutu yang tidak mati siapa Tuhan, wabakiyat, nah, diharokat itu wabakiyat, dan masih tetap tersisa siapa hamalatul ars, malaikat penyangga, ya, penyangga ars. Wabakiyat, dan masih tetap siapa Jibrilu, malaikat Jibril. Wabakiyat, dan masih tetap ada siapa Mikailu, malaikat Mikail. Wa Israfilu, dan malaikat Israfil masih ada. Siapa yang masih ada kata Allah, padahal Allah tahu, ya tentu engkau ya Allah, kata malakul maut. Engkau kan nggak pernah mati, nggak akan pernah mati. Kemudian masih ada juga malaikat hamalatul ars. Kemudian masih ada malaikat Jibril. Kemudian ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil. Ya, berdasarkan pendapat tadi ada yang ambiya, ada yang mengatakan man syikta, yang Allah kehendaki itu adalah malaikat Jibril dan seterusnya yang ini. Wabak itu termasuk dia. Wabak itu, dan masih tetap ada siapa saya, ana ya saya, kata malakul maut. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, Allah azza maha agung wa jalla, dan maksudnya maha agung, liyamut Jibrilu wa Mikailu, liyamut supaya mati siapa Jibril wa Mikailu, dan Mikail. Jibril dan Mikail suruh mati. Nah, wayantiku dan memberi, bisa bicara, wayuntiku, ya salah kalau wayantiku, wayuntiku, dan memberi kemampuan bicara siapa Allah Ta'ala al-arsy, pada ars. Akhirnya Allah memberikan kemampuan ars untuk berbicara. Fayaqulu, maka berkata apa ars, ay rabbi, ya ayat salah satu huruf nida. Ya rabbi, wahai Tuhanku, yamutu, mati siapa Jibril. Akhirnya laporan sesudah Allah memfirmankan dia mau Jibril wa Mikail, malaikat Jibril meninggal, harus laporan. Wahai Tuhan, yamutu, mati siapa Jibril wa Mikail, dan Mikail. Jibril dan malaikat Mikail sudah meninggal. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah azza maha agung wa jalla, dan maksudnya maha agung, uskut, diam, ya, diamlah kamu. Allah sudah tahu ini sesudah saya, sesungguhnya saya itu katabtu, menulis siapa saya al-mauta, pada kematian, ala kulli man, atas setiap orang, karena yang ada siapa man itu tahta arsi, di bawah arsku. Saya sudah wajibkan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di bawah arsiku, maka dia akan mati. Fayamutani, maka mati siapa Jibril dan Mikail. Sumayati, maka kemudian datang siapa malakul mauti, malaikat maut, ilal jabari, menuju Allah yang maha berwenang. Selanjutnya sesudah malaikat Jibril dan Mikail mati, malaikat maut datang. Fayaqulu, maka berkata siapa malakul maut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad mata, benar-benar telah mati siapa Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail. Jibril dan Mikail sudah meninggal. Wa baqita, dan masih tersisa Tuhan, anta ya Tuhan al-hayyu yang maha hidup, alladzi la tamutu yang tidak mati Tuhan. Wa baqiyat, dan masih tersisa siapa hamalatu arsika, malaikat penyangga ars Tuhan. Wa baqitu, dan masih tersisa saya, tinggal bertiga, Allah, malaikat hamalatul ars, dan wa baqitu, dan tersisa saya, anaya saya. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, liyamut, supaya mati siapa hamalatu arsi, malaikat penyangga arsku. Fayamutuna, maka mati siapa hamalatu arsi. Akhirnya matilah malaikat hamalatul ars.
Faya'muru maka memerintahkan siapa Allah Azza wa Jalla al-arsy pada ars. Fayaqbidu maka menerima siapa ars asuro pada trompet. Min Israfila dari Israfil. Ars kemudian akhirnya menerima trompet, disuruh mengambil trompet dari Israfil. Sumayaqulu maka kemudian berfirman siapa Allah liyamut supaya mati siapa Israfilu malaikat Israfil. Hanya Israfil disuruh meninggal. Trompetnya dipegang oleh ars. Fayamutu maka mati siapa Israfil. Sumayati maka kemudian datang siapa malakul maut malaikat maut. Akhirnya datang lagi malaikat maut. Fayaqul maka berkata siapa malakul maut ya Rabbi wahai Tuhanku qad mata telah mati siapa hamalatu arsika malaikat penyangga arsmu. Wa mata dan mati siapa Israfilu malaikat Israfil. Wa baqitun masih tersisa siapa masih tersisa ada siapa saya ana ya saya ya tinggal saya nih. Fayaqulu maka berfirman li kepada saya siapa Allah Ta'ala anta bermula kamu itu khalqun satu makhluk min khalqi dari makhlukku kamu juga makhlukku khalaqtuka yang menciptakan siapa saya pada kamu 5 karena perkara aratu yang menghendaki siapa saya ciptakan kamu untuk sesuatu yang saya inginkan famutta maka matilah kamu akhirnya diperintah mati siapa malaikat maut ya. Fayamutu maka mati siapa malakul mauti malaikat maut faida lam tab faidan ya harokati faidan maka di dalam ketika fayamutu malakul maut sesudah malaikat maut mati lam yabqa tidak tersisa siapa si wallahi selain Allah Al-Wahid yang maha esa Al-Qahar yang maha menang. Tawa maka melipat siapa Allah as-sama pada langit. Allah kemudian akhirnya melipat langit kata yesijili seperti lipatan lembaran lil kitabi bagi kitab seperti melipat lembaran kitab ya. Wallahu alam begitu bagaimana kalau kitab kan begitu di ya yang tadinya lebar ditekak-tekuk seperti kitab ditumpuk begitu. Sumakala kemudian berfirman siapa Allah ana bermula saitu al-jabbaru zat yang maha berwenang. Liman itu milik siapa al-mulku bermula kerajaan al-yawma di dalam hari ini. Fala yujibu saat itu sudah tidak ada satupun makhluk fala yujibu maka tidak menjawab kepada Allah siapa ahadun seseorang. Sumayaqulu maka kemudian berfirman siapa Allah lillahil wahidil qahar pada ucapan lillahil wahidil qahar lillahi bermula al-muluk itu bagi Allah milik Allah al-wahidat yang satu al-qaharidat yang menang hanya milik Allah kan sekarang tidak ada lagi orang satupun yang masih bisa menjawab atau masih memiliki kekuasaan ya memiliki makanya kepangkatan ya tidak ada satupun yang layak kita sombongkan dari apa yang kita dapatkan kita miliki di dunia ini punya anak buah banyak punya uang banyak bisa beli apapun yang dikehendaki bisa semenang-menang ya sewenang-wenang untuk menguasai daerah orang tanah orang nggak ada yang berani ngelawan nanti itu pun tidak ada artinya karena yang tersisa hanya kekuasaan Allah. Zakarohu menyebutkan pada riwayat pada hadis siapa Tobari Imam Tobari wa Sa'labi dan Imam Sa'labi wa ghairuhuma dan selainnya Tobari Sa'labi wa fi hadis Abi Dawud dan itu disebutkan di dalam hadisnya Abi Dawud atau Yalisi an Laqit bin Amir dari Laqit bin Amir anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa talbasuna maka kemudian
tidur, tenang ya. Siapa kalian di dalam masa labistum yang diam, siapa kalian? Kita semuanya nanti akan diam, tidur, diam, anteng ya. Suma tuba'asu, maka kemudian diutus apa asoihatu, teriakan, fala umri ilahika, maka demi sifat Tuhan kamu ya, ma tada'u, tidak meninggalkan apa asoihah. Kemudian Allah mengutus sebuah teriakan, yang teriakan itu tidak meninggalkan sesuatu pun, min syai'in, sesuatu pun dari sesuatu, ala dhuhriha, atasnya ard, illa mata, kecuali mati, apapun nanti mati. Wal malaikatu ya. Sebentar, enaknya di mana? Sebentar basu mati mata ta'u, tidak meninggalkan min syai'in ala dhuhriha illa mata. Bentar. Enaknya jadi apa ini? Suma tub'asu aswihatu fala umri ilahika ma tada'u, tidak meninggalkan syai'a min syai'in dari sesuatu, ala dhuhriha illa mata, kecuali mati. Wal malaikati, dan malaikat, jadi maksudnya ke min syai', sesuatu pun, termasuk juga malaikat. Alladzina, nyatanya orang-orang hum yang bermula malaikat itu, ma'arabbika, bersama Tuhan kamu. Semuanya binasa ya. Fa'asbaha, maka menjadi siapa rabbuka, Tuhan kamu, sesudah semuanya enggak ada, malaikat juga tidak ada, fa'asbaha, maka menjadi siapa rabbuka itu, yatufu, berputar, siapa rabb fil biladi, di dalam beberapa negara daerah, waqad kholat, dan benar-benar sudah kosong, sudah sepi, alaihi, atas rob apa al biladu bilad, Allah kemanapun saat itu sudah tidak ada lagi apapun, nah, tidak ada apapun sama sekali. Nah, itu ya benar. Intaha, sudah selesai apa ma dzakarahu Tabari wa Sa'labi wa ghairuhuma ya. Atau itu yang tadi ya, berarti yang ini. Indah sudah selesai apa hadis Abi Dawud an atau Yalisi an Laqit ibni Amir, itu tahannya ke situ. Oke, kalau berkata siapa Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, wa qaluhu, bermula sabdanya Nabi, fa asbaha rabbuka yatufu ila akhirih, nyatanya fa asbaha rabbuka yatufu ila akhirih itu tafhimun, memberi pemahaman, wa taqribun, dan memberikan pendekatan, penjelasan, ila anna jami'aman, kepada sesungguhnya seluruh orang fil ardi, yang tetap di dalam bumi itu, ya mutu, mati siapa man. Wa annal ardo, dan sesungguhnya bumi itu tetap apa ard, kholiyatan, dalam keadaan sepi, laisa, tidak ada itu via di dalam ard, siapa, illallahu, kecuali Allah. Pemahaman tentang ma'arabbika fa asbaha rabbuka ila akhirih itu memberikan pemahaman bahwa di bumi ini udah kosong sama sekali, udah melompong, hanya ada Allah.
Kama sebagaimana keterangan asyara dan yang isyarat siapa Allah ila dzalika kepada itulah annal ardo tabqa khaliyatan laisa fiha illallah biqoli dengan firman-Nya Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nyatanya ayat kullu man 'alaiha fan, kullu man bermula setiap orang 'alaiha yang tetap di atas ard itu fanin hancur rusak binasa wa yabqa dan akan kekal siapa wajhul rabbika zat Tuhan kamu dzul jalali yang memiliki keagungan wal ikrami dan kemuliaan. Qala berkata siapa ulama para ulama wa inda qolihi dan itu wa inda qoli dan di dalam ketika firman-Nya Allah limanil mulkul yaum, nyatanya limanil mulkul yaum huwa bermula qaulihi limanil mulkul yaum itu inqita'un pemutus minat inqita'u zamani dunya ya Allah, inqita'u zamani dunya putusnya zamannya dunia. Saat Allah berfirman limanil mulkul yaum itu adalah akhir daripada yang namanya waktu di dunia. Wa huwa bermula inqita'u zamani dunya itu al-musyaru yang diisyaratkan apa ilaihi al-musyar biqouli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala wa mi waraihim barzakhun, nyatanya ayat wa mi waraihim barzakh, wa mi waraihim al-mu'minun ayat 100, wa mi waraihim dan itu dari belakangnya khalqun artinya sesudah makhluk itu enggak ada, barzakhun bermula barzakh li'annahu karena sesungguhnya barzakh itu al-hajizu yang menghalangi. Apa itu barzakh? Barzakh itu adalah penghalang bainal mauti di dalam antara kematian wal ba'si dan kebangkitan. Ya, pemisah antara maut dan ba'ats. Wa ba'dahu dan di dalam sesudah barzakh yakunu ada apa al ba'su kebangkitan wa nasru dan apa itu tumbuh ya. Hari kebangkitan juga nama lain kebangkitan artinya tumbuh badan manusia yang tadinya sudah hancur lebur tinggal tulang apa? Mujbadzanab, tulang ekor nanti akan tumbuh daging tulang daging kembali menjadi manusia. Wal has yakunu al ba'su wan nasru wal hasru dan dikumpulkannya makhluk alama menetapi atau sesuai atas perkara yang datang apa bayanuhu penjelasannya mah insya'a apabila menghendaki siapa Allah Ta'ala nanti keterangannya akan ada di belakang. Babun bermula ini itu bab fi dzikrin nafkhi di dalam menjelaskan tentang tiupan ya. Asan yang kedua fisuri di dalam trompet sangkakala ya. Wa bermula nafkhusani itu nafkhatul ba'si tiupan kebangkitan. Tiupan trompet yang kedua nafkhatul apa tadi? Soik. Yang kedua adalah nafkhatul ba'si. Wa kaifiyatil ba'si dan menjelaskan proses kebangkitan. Wa waridzalika dan selain itulah nafkhatul ba'si wa kaifiyatil ba'si wa bayani awaliman dan penjelasan tentang awalnya orang tunsaktu yang dibelah anhu dari man apa al ardu tanah ya. Penjelasan juga tentang siapa nanti yang pertama kali akan dibangkitkan akan dibuka kuburnya wa awaliman dan permulaannya orang Yahya yang hidup siapa man minal khalqi dari makhluk. Waalaikumsalam monggo. Kitabnya Kang Haji menjelaskan tentang orang yang hidup pertama ya, menjelaskan tentang wabayanisin yang tadi saya sudah sebutkan nih, dan menjelaskan tentang usia alladzi yakhrujuna yang keluar siapa khalq alaihi atas alladzi
Ya, usia seperti usia berapa kita itu nanti dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur. Jadi tenang saja yang udah tua-tua ini. Min kuburihim, dari kuburannya, khalq. Wa ghairi dzalika, dan selain itulah madkur dari kaifiyatil ba'si, awaliman tunshaqqu ahul ard, awaliman yahya minal khalq, as-sinil ladzi yakhrujuna alaihi min kuburihim. Wa sayati, dan akan datang apa anasura, sesungguhnya trompet itu kornun, ya, apa, tanduk, min nurin, dari cahaya, hawin, yang memuat, apa, korn, li arwahil khalaik, kepada para ruhnya makhluk. Jadi trompet itu adalah bagai tanduk yang terbuat dari cahaya, yang masuk di dalamnya, yang muat di dalamnya adalah seluruh ruh daripada makhluk. Kuliha, semuanya, arwahil khalaik. Wa fihi, dan itu tetap di dalam sur, sakbun, bermula lobang, ala adati arwahihim, atas jumlah ruh para khalaik. Yang mana ruh trompet itu ada lobang sejumlah, semua jumlah makhluk, ya. Fayunfahu, maka meniup, apa, fayunfahu, maka ditiup, apa, fihi sur, an-nafkhota, dengan tiupan al-ula, yang pertama. Ya, maka trompet tadi yang isinya ruh makhluk, di sana ada lubang sejumlah makhluk, akan ditiup, ya. Yang pertama, tiupan yang pertama, fayamutuna, maka mati siapa khalaik, wanafkota, dan dengan tiupan asaniyata yang kedua, fayub'asuna, maka dibangkitkan apa khalaik, wayahyuna, dan hidup siapa khalaik, wayaqumuna, dan berdiri bangkit siapa khalaik, kulluhum, semuanya khalaik, ahya'a, dalam keadaan orang yang hidup, hatta sikto, sehingga anak yang keguguran, anak yang mati karena keguguran, ya. Alladzi nufiqo, yang sudah ditiupkan, fihi, di dalam alladzi, apa, ruh, yaitu sikto, apa sih, bayi keluron, bayi yang baru, yang lahir, sudah ditiupkan ruh, ya, yang sudah ada ruhnya, kemudian dia keluar belum waktunya, meninggal otomatis karena belum ada yang lainnya, maka itu pun akan ikut dibangkitkan. Termasuk juga orang-orang yang mati dengan berbagai macam bentuknya, mati tenggelam di lautan, dimakan ikan, tulangnya bahkan mungkin terbawa ombak ke tepian, hancur menjadi debu, debunya kemudian dimakan onta, dan seterusnya, hancur lebur, terbakar, ya, semuanya pokoknya akan dikumpulkan jadi satu, akan dibangkitkan dalam keadaan hidup, ya. Apa itu? Watama, dan sempurna apa, khalquhu, penciptaannya, alladzi, bayi siktu tadi, siktu itu sudah sempurna bentuknya, wafil hadis, dan itu disebutkan di dalam hadis as-sahih, yang sahih, anna Rasulullah, bermula sabda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kala bersabda, siapa Rasul, awwaluma yakhluqullahul insana, awaluma, permulaannya perkara, yakhluqu, yang menciptakan siapa Allah al-insana, pada manusia, itu mingki bali ra'sihi, dari arah kepalanya insan, ya. Ai min jihatiha, maksudnya dari arah kepala ra'sihi, ya, min jihatiha, dari arah ra'sihi, kepalanya insan.
Wafil hadis, dan itu disebutkan dalam hadis itu dalam keadaan juga anna Rasulullah, bermula sabda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Rasul, kaifa, dalam keadaan bagaimana, an'amu, enak-enak siapa saya, merasakan enak siapa saya, wasahibus suri, bermula orang yang memiliki sangkakala, memiliki trompet, itu qad iltaqoma, sudah apa itu, mengemut itu apa? Hah? Ya, udah mau melahap. Iltaqoma itu mengemut tuh, ngemut bahasa Indonesia juga ngemut kali. Ya, cuman kalau dengar kayak gitu konotasinya kalau laki-laki beda. Ya, mengemut. Nah, ada bahasa yang lebih aman nggak sih? Udah aman lah ya. Udahlah ya. Rokok di gembing, sebetulnya udah narik ya. Ayo ditempelkan di bibir anu gitu ya, iltaqoma, sudah menempelkan di mulut begitu dah. Qad iltaqoma, benar-benar mengemut. Tuh memang ngemut yang enak udah, benar-benar ngemut siapa? Sahibus sur al-qarna, pada tanduk, wastama'a, dan mendengarkan siapa? Sahibus sur al-idhina, pada izin, tinggal nunggu izin saja untuk meniup, udah siap-siap ya. Mata yukmaru, mata di dalam kapan yukmaru, diperintah siapa? Sahibus sur bin nafki, dengan meniup. Jadi dia udah siap-siap, bahkan tidak ma'atrofa ini wafih di bawahnya ya, faka'anna dzalika, maka seolah-olah sesungguhnya itulah qala Nabi kaifa an'amu wa sahibus sur qad iltaqama, gara-gara sabda Nabi ini itu sakula, menjadi berat, ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membebani banget kepada para sahabat, orang-orang yang begitu dekat, yang begitu yakin dengan baginda Nabi. Nabi saja sampai merasa nggak nyaman ya, bagaimana para sahabat, lebih berat lagi. Ibarat Nabi, kalau Nabi saat itu lagi sangat sedih, tentu para sahabat akan sangat lebih sedih lagi ya. Tapi Nabi tidak berhenti di kalimat tadi, faqala, maka bersabda sahabat Nabi, qulu, katakanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat kita lagi dalam keadaan ketakutan dalam hal apapun, apalagi urusan dunia, urusan akhirat aja Nabi mengajarkan kita, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupkan kita adalah Allah, dan yang tempat kita berserah diri adalah Allah. Jadi jangan khawatir ya, ini ajarannya Nabi. Qulu, katakanlah semuanya, hasbuna, pada ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna, bermula yang mencukupi kita itu Allahu Allah. Wa ni'mal wakil, dan bermula Allah itu menjadi sebaik-baiknya zat yang kita tempat berserah diri. Wa fil hadis, dan itu disebutkan di dalam hadis marfu'an, dalam keadaan berupa hadis marfu, ma atrofa sahibus sur, bahkan sahibus sur, malaikat yang meniup sangkakala tadi itu ma atrofa, tidak berkedip satu kedipan pun tidak, ma atrofa, tidak mengedipkan mata. Siapa? Sahibus sur, malaikat peniup trompet, wukila, di dalam mulai dari atau di dalam sejak diberi mandat ya. Siapa? Bihi sahibus sur, musta'iddan, dalam keadaan orang yang bersiap-siap, bihidail arsi, dari arah lurusnya ars, di hadapan ars persis. Pokoknya Allah kan di ars, dia itu udah di depan ars, sudah melotot aja, sekedip pun dia nggak kedip.
Ada sewaktu-waktu dia perintah tiup langsung toet, habis kita. Itu ya. Dan itu udah zaman Nabi aja sudah ya, Shahibus Sur itu sudah ngemut trompetnya, sudah tidak mengedipkan mata. Apalagi sekarang ya. Ini lebih dekat lagi. Makanya ayolah kita bareng-bareng ya. Ngudud. Kita bareng-bareng ngudud. Apa ngudud? Ngudi uruping dumadi. Ya, berusaha menjadikan diri kita itu baik, bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi falsafah kita itu ngopi, ngaji, ngudud. Ngopi itu ngolah pikir, ya bareng-bareng kita mengisi otak kita yang suka ngaco gitu ya, isinya ngaco, apalagi kalau udah lihat TikTok scroll. Nah, kita isi dengan ilmu gitu. Ngaji ngasah jiwa. Sudah tahu ilmunya, mari kita masukkan ke dalam hati kita. Mana kebiasaan pola pikir, kebiasaan buruk yang masih buruk dari diri kita, kita robah, kita asah jadi lebih tajam, lebih baik lagi. Khususnya dalam menerima perintah-perintah Allah. Kita yakin semua orang muslim, seorang mukmin itu sudah nerima diperintah sholat, diperintah zakat, diperintah baik, diperintah ngomong, tapi karena memang nggak tajam, nggak tajam sehingga perintah apapun nama kita masih mental, belum masuk ya, masih berani ngomong jelek, masih berani berperilaku jelek. Nah, makanya ngaji, kita ngasah jiwa kita untuk lebih sensitif lagi kepada perintah Allah, untuk lebih baik lagi ya dalam perilaku dan perbuatan. Terakhir ngudud itu, ngudi uruping dumadi, mengusahakan agar diri kita menjadi pribadi yang bisa memberi manfaat, pertama baik diterima oleh orang lain, kemudian bisa bermanfaat kepada sekitar kita ya. Mutwukila bihidail arsi makhofatan, karena takut. Saya besar itu udah di depan, udah ngemut, udah siap-siap memasang telinga baik-baik, bahkan tertipun tidak ayo maro pada hendaknya diperintah siapa sahibus sur biswayhati dengan teriakan qabla ayar tada, di dalam sebelum hendaknya mengembalikan siapa sahibus sur atau sebelum hendaknya kembali apa torfuhu kedipannya sahibus sur, sampai dia itu takut kalau dia sampai ngedep perintahnya datang. Nah, belum melek begitu, baru separoh, baru merem, perintah datang, takut dia begitu ya. Tapi kan malaikat bisa. Nah kita suruh melek, apalagi kalau udah ngaji. Saya aja kalau susah tidur buka kitab, waduh, gak usah lama-lama, 5 menit udah wassalam gitu. Tapi kalau ngantuk buka HP, wah sampai pagi kuat itu ya. Tapi kalau udah buka kitab, wassalam, langsung hiap. Jadi obat tidur malah, ya Allah. Wafil hadis, dan itu disebutkan dalam satu hadis, aidon dalam keadaan juga marfu'an, dalam keadaan berupa hadis marfu. Yaqumu malakus suri baina sama'i wal ardi fayunfakhu fihi fala yabqa lillahi khalqun fis samawati wal ardi illa mata illa man sya'allah. Sudah? Apa lanjut? Lanjut apa sudah? Dikit lagi, mana panjang itu? Ya dah, wallahu a'lam bissawab. Liridallahu li syafaati Rasulillah wa li qada'il hawaij wa li husulil maqasid dunya wal akhirah wa li kulli niyatin shalihah wa li salamatina wa li salamati ahli baitina wa li salamati talamidina wa tilmidatina wa li salamati dzurriyyatina ila akhir dzurriyyah min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri
ومن فتنة يوم القيامة ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق وللتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما رشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد